Emang berapa kali pacaran? Wah, saya berhenti berhitung sampai saat saya nyentuh 100. Gue suka aktivitas pacarannya. Oke. Tapi gak suka statusnya. Gaya untuk mantan-mantanku aku gak pernah selingkuh ya. Iya. Maksudnya gak pernah ketahuan ya. Iya. Kan kita punya kunci mematikan. Apa tuh? Oh iya, bapak saya nih jadi. Eyang tuh suka banget sama acara bapak kamu. Oh iya. Selamat datang di Potskui, masih bersama gue Boris Bokir. Para sobatku, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Walaupun akhir-akhir ini banyak berita kurang mengenakan mengenai udara kita buruk yang di Jakarta, terus yang di luar kota ada lagi kasus-kasus positif. Dan juga semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Seperti bintang tamu kita pada hari ini, dia ini sangat sehat sekali kelihatannya. Dia ini merupakan anak bungsu dari salah satu pembawa acara televisi yang sangat legendaris, yaitu Andi Noya. Nah, dia ini seorang content creator dan dia juga berkecimpung di dunia games profesional. Terus dia juga hidupnya lumayan berantakan. Please welcome Marlo Randi Ernesto Noya. Betul. Lu orang Portugal? Enggak sih. Itu nama Portugal nggak sih? Kolombia. Oh, Kolombia. Oh, jauh ya sebenarnya. Oh, sama-sama aja kali Portugis Mirip Portugis juga. Iya. Keturunan kan kita soalnya. Oh, Gitu. Noya tuh Kolombia. Enggak, Noya itu Ambon. Ernestonya yang diambil dari Kolombia. Oh iya sih, Ernesto kayak di film-film Escobar ya. Betul. Jadi saya kalau kenal nama bule, Ernesto gitu. Oh, Okay. iya. Are you from Portugal? Si, senor. Oh, si, señor. Tranquilo, amigo. Amigo. Kayak gitu. Oh, gitu. Dan kalau banyak yang kurang tahu mungkin ya, karena kan kalau sobatku yang tidak melihat langsung ya. Betul. Sebelum kita mau syuting tadi, kamu tuh harus ada. Nih, Bentar. kenapa lu bahas? Dibahas nih. Gue tuh menjual jati diri tuh sebagai Persona lu tuh, personanya, brandingnya gini. Ini melemahkan branding lu ya? Branding nih. Mau dibahas apa nggak usah? Bahas. Bahas. Inilah, kan branding kuat. Nggak usah takut dengan pertanyaan. Tidak getar kita, tidak getar. Enggak, para sobatku yang mesti kalian tahu tadi sebelum dia udah datang dari lama. Cuman kita mau mulai, tar dulu dong. Tar dulu. Dia kayak masih kayak apa ya, ibarat kata kayak orang habis baru naik tangga 5 lantai terus diajak talk show, bentar masih terengah-engah nih gitu. Napas dulu. Masih napas. Gitu. Kenapa tapi dia bilang grogi. Grogi sih bang, selalu nih, nggak tahu ya, mungkin kebiasaan dari lama kali ya. Tiap kali mau mulai, nggak usah bikin konten sih, mulai ngobrol sama orang juga grogi sih. Jadi, Even itu di kafe. apalagi di kafe. Kan di kafe lebih baik kayak orang lain kan. Oh enggak, maksudnya ngobrol nongkrong sama anak-anak sama kalau teman-teman. sama yang kenal dekat mah santai. Oh, santai. Cuman kalau yang kayak gini tuh harus tegang kayak, aduh banyak kamera gitu-gitu. Masa tegangnya gara-gara kamera? Iya selalu. Kalau di kita stand up, tegang itu bagus berarti. Berarti gua peduli, care dengan acaranya. Gue peduli banget sama Potskui ini. Gila sih Potskui. Gila. Dan sekarang ini Marlo itu dikenal karena kontennya. Dia ini sebuah pakar cinta. Yoi banget nggak tuh, pakar cinta loh. Gila ya emang. Pakar cinta dari West Jakarta. Enggak, dari Tangsel. Oh, Tangsel. Kita ada disebutnya PCT, Pakar Cinta Tangsel. Oh, pakar cinta PC, bukan Pacitan ya? Bukan. Oh, bukan, PCT ya. PCT, Pakar Cinta Tangsel. Jadi kalau Anda sakit hatinya di Bandung, sorry. Oh, kita nggak bisa. Kita nggak bisa bantu. Oh, cakupan areanya beda. Beda. Oh, lu Tangsel only. Tangsel only. Pamulang lagi kenapa? Jago banget. Ciputat sama sawah lama gitu, itu oke. masih oke lah, masih nyentuh lah. Tapi Masih kalau oke. yang udah gitu enggak deh. BSD masih masuk. BSD kuat banget kita. Kuat banget, basis ya. Itu basisnya. Basis awalnya di situ, terbentuknya tuh di situ. Kenapa lu bisa dibilang sebagai pakar cinta? Jadi mungkin gini ya, kan gue tuh bikin podcast sama Marco ya. Kita berdua tuh kayaknya buruk aja gitu soal cinta-cintaan tuh, kayak kita berdua kok bego banget ya. Enggak sih, gue lebih pintar sih dari dia. Dia kayak begonya akut gitu, terus gue lebih pintar. Jadi kadang-kadang tuh di balik layar dalam kehidupan kita sehari-hari, dia tuh kadang-kadang suka curhat. Nah setiap kali curhat tuh gue yang kayak, kenapa gue harus selalu ngasih nasehat gitu ya. Jadi kayak ini siapa yang abang siapa yang adek sih. Oh. Kayak gitu. Terus kita kayak lama-lama bahas ke konten nih, coba dari masalah pribadi dulu gitu loh. Kayak dulu tuh dia kalau punya pacar selalu kayak,
lo gimana ya, masa gue begini gitu. Terus gue yang kasih tahu kayak lu kayak gini-gini deh. Saya itu emang hebat kalau ngasih nasihat buat orang, tapi buat diri sendiri mohon maaf. Gagal juga gitu. Oh, jadi kalian ini pakar cintanya, packagingnya komedi. Lebih ke gitu sih. Tapi Iya, kadang-kadang iya. ada yang bisa diambil juga. Iya. Tapi kalian Tipis. tipis. Mengamininya karena kalian, gue juga gagal. Iya, kita juga gagal, Bukan gitu. ngasih tahu yang baik itu gimana, bukan. Enggak. Yang mulus-mulus gimana? Ini dari gue gagal nih. Iya. Lu jangan contoh ya. Jangan contoh. Kayak gitu, sering gitu. Lu tau dari mana sih kayak gitu? Udah pernah. Emang berapa kali pacaran? Wah, saya berhenti berhitung sampai saat saya nyentuh 100. Ah, serius? Stop. Gitu. Serius? Enggak, bohong. Bohong. Yang benar berapa? Karena menurut gua seorang Marlo mungkin aja pacaran 100 kali. Enggak. Kalau nah gini, bedanya Marco dan Marlo ya. Oke. Marco tuh suka banget pacaran. Gua nggak suka banget. Gua suka aktivitas pacarannya. Oke. Tapi nggak suka statusnya. Oh, Gitu. makanya kalau kamu bilang berapa kali pacaran, harusnya aku tambahin pertanyaan yang gue tambahin ya. Apa tuh? Yang dipublish. Wah. 3 paling. Oh, 3 ya. Oh, yang unpublished? 13 kali ya. Yang nggak ketahuan ya. Iya. Enggak, jadi kalau pacaran ya, soal pacaran kalau gue sendiri tuh dalam 9 tahun cuman punya 3 pacar. Pacar, oke. Pacar 4 tahun, 4,5 tahun, nama yang terakhir berapa bulan gitu, 8 bulan apa 9 bulan. Yang undercover? Adalah masih sampai ongoing sampai sekarang. Ya. Aduh, ongoing. Udah 1 dekade kayaknya ya. Nah, nih yang mau gue tanyain. Kriteria apa yang sampai bisa lu membuat klasifikasi, oh ini dipublish, ini nggak usah. Aduh. Kan berarti ada perbedaannya dong. Kenapa harus dia sampai dipublish nih? Yang dipublish biasanya yang emang official, Bang. Iya, tahu gue yang dipublish yang official. Iya, masa yang nggak official kita publish? Oh enggak, makanya gue nggak nanya yang nggak official. Oh, Udah oke, jelas oke. kenapa dia nggak dipublish, jelas. Jelas ya. Karena lebih enak kali ya pacaran jalan sama dia ketimbang yang official. Bahaya nih gua. Enggak ya, untuk mantan-mantanku aku enggak pernah selingkuh ya. Iya, Enggak, maksudnya enggak pernah ketahuan ya. Iya. Mungkin beberapa kali, sorry ya kalau itu ya. Saya tuh hobi buat pacaran sama yang enggak seiman. Oke. Jadi memang nggak enak lagi ngomongnya. Memang apa? Udah didesain aja ya, by design. Enggak, justru malah kalau ada yang punya pacar gitu yang kayak dia juga setuju gitu sama saya, biasanya tahan lama tuh yang kayak kita nggak gitu peduli sama agama tapi saling toleransi gitu, saling mendukung, malah cocok. Cuman kalau yang kayak Marco tuh kasihan, dia habis 4 tahun pacaran terus putus gara-gara kita beda agama gitu. Yang ngomong itu Marco apa ceweknya? Ceweknya. Terus abang saya kan nanya, emang waktu kita deket gue Islam gitu. Iya, Enggak juga, iya. Kristen dari awal gitu. Berarti yang pacaran sama Marco itu adalah Marlo. Gimana? Sifat-sifatnya Marlo ya. Biasanya. Iya nggak sih? Biasanya kayak, oh cewek lu itu ngomong kayak gue ngomong ke cewek gue biasanya. gitu. Makanya salah dia, nggak salah. Makanya lu ngerti banget Ngerti posisi banget. ceweknya ngomong gitu. Oh. Ini dibuat-buat ini gitu. Tapi cukup lama sih 4 tahun. Besok gue mah kayak gitu 2 minggu. 2 minggu ya. Iya, kita memainin waktu kan. Biar jangan terlalu makin dalam. Iya betul. Emang kalau pacaran beda agama tuh apa sih seluk-beluk atau serunya deh? Seru bang, toleransinya tuh menikmati gitu loh. Lu di pacaran beda agama sampai dibawa ke keluarganya nggak? Iya, sampai kita kenal keluarga besar, dia kenal keluarga besar gue. Kalau Natalan dia ikut, kalau Lebaran gue ke dia. Siapa yang duluan? Apa yang duluan untuk bertandang itu siapa? Lu di acara keagamaan home, Islam apa dia di acara Natal? Ada acara Kristen. Siapa yang duluan? Biasa gue sih, gue selalu ngajak dia ke acara Natal. Oke, karena lebih fleksibel lah ya acara Natal tuh kan ya. nyantai kan. Nggak ada yang harus gimana-gimana Iya, gitu. nggak ada yang kayak tukar kado gitu. Iya, tukar kado. Itu biasanya dibawa Natal, tahun baru atau Paskah atau lagi masa Advent 2. banyak tuh. Enggak sih, paling hari raya besar kali ya. Natal. Kayak lebih Natal. Oke. Paskah gue ajak gereja kadang-kadang. Hey. Terus Halo. malamnya gue ajak cari telur yuk gitu. Cari telur malam bisa banget modus. Nggak dapat nih telurnya. Ya. Tapi aku capek. Ya udah. Ya udah istirahat deh ya gitu. Baik. Tapi kalau keluarga dari nyokap tuh emang banyak yang Islam juga ya. Oh, nyokap dari orang mana? Jawa. Oh, Jawa. Orang Jawa. Iya. Jadi emang keluarga dia banyak yang Islam. Terus
kita tuh juga ngerayain lebaran kalau lagi Iya, lebaran. karena di keluarga nyokap banyak. Iya, jadi udah jadi- nggak terlalu yang asing gitu. Iya, jadi udah nggak asing gitu kayak Nah, ih normal. ketika lu datang ke acara, berarti yang lu sebutin tadi lu pernah dong lebaran. Selalu kita Lu ngerayain. masuknya klasifikasi lebaran hari pertama datang atau yang hari kedua? Nah, kalau punya pacar, nah. kadang-kadang kita ada pembagian. Hari Oke. pertama mau ke keluarga kamu, mau ke keluarga aku nih, gitu. gitu. Jadi nanti kayak hari pertama keluargaku, hari keduanya ke keluarga dia gitu. Atau enggak kita putar, kita balik Nah. gitu. Pernah dong pasti dapat masanya hari pertama lu ke keluarganya dia. Pernah. Orang tuh lebaran kalau hari pertama kan keluarga deket. Iya, Yang- keluarga besar. Iya. Eyang. Iya, gitu bukan yang saudara-saudara jauh, bukan. Bukan. Jadi ada tipsnya, Bang. Apa tuh tipsnya Ada tuh? tipsnya. Sebelum kita ke hari raya, kita harus deket dulu sama keluarganya di bulan-bulan sebelumnya. Oke, jadi membuat pra-event ya. Iya, pra-event. Jadi ada pengenalan. Pengenalan, Pra-event jadi kayak, dulu. Oh, eyang kamu ulang tahun ya udah, ayo kita datengin gitu. Kenalan dulu personal sama eyangnya, ntar kenalan sama omnya lagi. Waktu udah kenal semua jadinya. Udah kenal semua. Oke, itu bicara manisnya. Betul. Semua kemungkinan tuh ada dua. Ya. Berhasil dan gagal. Iya, betul sih. Hah? Apalagi mau mencoba dari pra-event. Pra-event ada yang udah dari pra-event udah di-cut nih. Bagi sebagian orang. Gua nggak tahu kalau lu ya. Enggak sih, enggak pernah. Lu nggak pernah dapat yang Kan kita punya kunci mematikan. apa tuh? Oh iya, bapak saya nih jadi. Eyang tuh suka banget sama acara bapak kamu. Allah, dijual nama bapaknya. Itu paling gampang. Paling gampang, Jadi ya. kalau udah ngeliat bentukannya udah nggak becus nih, oh bapaknya becus-becus aja ternyata, Iya. aman gitu. Berarti emang ini mah murni karya seni. Iya gitu. Ini emang seniman banget ya dia bentukannya gitu. Kayak nggak ada berandalannya. Baik kok Margo tuh. bapaknya. Sering kayak gitu bang, Sering sering. ya? Ada tuh masanya copot anting mah ada. Hal apa yang membuat lu sampai rela copot anting? Se-worth it itu kah? Barter biasanya bang. Barter tuh apa? Aku copot anting ketemu bapak kamu tapi nanti malam kamu yang copot. Ya Allah. Anting ketemu bapakku gitu bang. Iya, Lo iya. biasa Nggak, gitu. paus lu biasa. kelamaan. Sorry, Paus lu Tadi kelamaan. lupa ngomong anting. Anting. Iya, anting. kayak gitu Tapi sih. ada nggak yang lu punya pacar terus bokapnya aktif sosmed atau aktif di YouTube? Wah, nggak pernah sih untungnya. Nggak pernah ya, nggak pernah Belum ada sih, ya? belum pernah. Karena ini berkaitan dengan gelar lu akhir-akhir ini. Apa ini? Sempat dijulukin the fuckboy. Wah, sama siapa tuh? Ini nggak tahu. Ya karena pakar cinta kali. Siapa yang nulis? Lu ya? Lu selek lu sama gue ya? Kalau dalam ilmu kriminologi kayaknya Kriminologi. Anda lagi berbohong kayaknya. Ini saya mengatakan hal yang sejujur. Asli. Asli. Gimana ya? Oke, mungkin kalau di pakar cinta Tangsel, kenapa orang bisa nyebut gitu? Karena gue lebih ke bukan menyepelekan ya, lebih santai kali ya dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin pakai perasaan gitu. Kalau Marco tuh kayak perasa banget, dia kan sad boy itu. Iya. Nah, gue tuh lebih yang kayak apaan sih? Kayak gitu tuh gak harus lu pikirin kayak gitu loh. Berarti kalau berdasarkan komposisi logika dengan hati itu lu lebih ke 80-20. 982. Oh, 982. Iya. Ya. Kalau abang lu kebalikannya 91. 991. Dia lebih perasaan Perasaan gue, banget gitu. Dia gampang tersentuh orangnya. gampang banget. Kalau lu lebih gampang disentuh. Ah, ya. Ya. Disentuh ada yang bangun enggak? Hal terbrengsek apa yang pernah lu lakukan ke gebetan lu? Atau ke mantan pacar lu? Hal brengsek mah kadang tuh hal brengsek yang kita lakukan suka nggak sengaja. Kita nggak tahu kalau kita lagi brengsek kan. Oke. Ya sih sering gak sadar ya. Sering nggak sadar itu Karena kayak berasa di atas. betul. Ah, lu yang suka gue nih. Lu yang Iya. kecintaan sama gue. Gue kan ganteng ya. Iya gitu, kan. gitu. Sering Jadi gua kayak gitu. Suka Jadi kayak, semena-mena. enggak sih, paling mungkin bukan brengsek ya. Di mata gue sih ini nggak brengsek. Mungkin di mata wanita-wanita lalu saya brengsek gitu. Gue tuh orangnya genit banget. Jadi kadang-kadang tuh ada cewek yang suka gue godain, tapi yang kayak ya udah sebatas godain gitu. Itu pada momen seperti apa? Ada dianya? Ada malah depan dia kadang-kadang kayak cakep ya Oke. gitu. Gue ajak kenalan kali ya gitu. Oh gitu. Yang satu suka marah gitu. Yang aku apaan sih lu gitu? Iya kayak yaudah sana, tapi nggak usah benar-benar kemana. Ya. Belum juga kenalan bang, baru ngomong baru kayak gertak dikit aja. Iya. Udah dimarahin gitu kayak. kayak. Dimarahin.
Bercanda. Tergantung sih, kalau dia mau gue nggak bercanda. Lu bercandain lagi begitu. Iya. Dianya makin bete. Makin bete. Putus. Putus. Sering gue kayak gitu, putus mah. Gara-gara Makanya- itu. Enggak. Gara-gara Enggak gue dong. selingkuh biasanya. Ya. Tapi yang mau gue tanya ini, dalam rangka mendidik anak, bokap sama nyokap, kok bisa lu itu cerita hal cinta ke orang tua? Itu memang dari lu diajarinnya gimana? Kalau ada apa-apa harus cerita atau apa? Makanya lu kayak autopilot nelpon ke nyokap, bukannya ke tongkrongan. Kan Iya, biasanya ada iya, cerita bener, cerita bener. ke tongkrongan aja, ke temen gue cerita tentang cinta gitu. Gue galau gara-gara si ini gitu. Lalu kok bisa jadi autopilot ke orang tua? Itu diapain dulu? Jadi nggak tahu ya, di keluarga gue tuh kita kayak berteman bang, bukan kayak bapak ibu gitu. Emang dari dulu tuh ayah tuh bikin konsepnya, mereka tuh pengen orang tua nih udah kayak temen juga, bukan kayak orang tua doang. Jadi mereka bukan yang kayak keras, kayak jauh dan segala macam, kayak dekat Kayak ada banget hierarkinya aja. gitu enggak? Nggak ada. Kita jadi ayah tuh selalu bilang keluarga kita tuh keluarga musyawarah. Kalau ada yang satu nggak suka, ayo kita ambil voting gitu. Kita harus ngapain. Pokoknya bukan karena ayah itu seorang ayah dan ibu seorang ibu jadinya kalian harus dengerin kita terus, enggak. Nah mungkin karena dikasih kebebasan dari situ kali ya, kita jadi berani, kayak gua sama Marco gitu, berani milih gitu. Kita kerjanya mau apa, kita mau sekolahnya di mana, kita mau ngapain. Yang penting kata ayah tuh selama jelas, selama lu yakin dengan apa yang lu tekuni, nggak apa-apa. Dulu tuh gue pernah mau masuk apa deh? Bentar. Ada suara alarm. Alarm. Ini jamnya saya makan siang. Oh, Nggak boleh terlambat. silakan makan. Bentar ya. Saya takut lambungnya kumat lagi. Iya. Saya makan siang dulu bentar. Boleh silakan Mas. Sobat kuy. Nih aku mau pesen makan dulu ya, tapi lewat aplikasi KFC ku. Nih. Aku mau pesen makanan dulu nih. Yang pertama, tentunya kalian harus udah download. Nah ini dia. Kalian harus udah download dulu dong nih KFC ku di Play Store atau di App Store ya. Kalau aku sih kan udah punya. Aku buat ngasih tahu ke kalian aja ya kan. Kalian download ya. Nah terus kalau udah masuk aplikasinya, kalian pilih delivery order. Terus masukin lokasi kalian. Nah nanti akan muncul lokasi KFC terdekat. Tinggal pilih deh. Nah yang mau aku pesen super besar 7 kayaknya ship nih. Perut lagi lapar, ya kan? Dikasih super besar 7, oke nih. Karena serunya lagi ya, kalau kalian mesen dari KFC Ku Apps ini ya, itu kalian kalau mesennya di atas 50.000, otomatis langsung dapet voucher free menu goceng. Kalau udah pesen terus bayar deh. Udah datang nih kayaknya nih, udah nyampe dia. Mana ya makananku? Oh iya. Aduh. Sekarang mengantar mulai cewek ya. Pemanis. Makasih. Nah, ini dia para sobat kuy. Super besar 7ku ini. Ada 1 ayam, 1 nasi, 1 crispy burger, dan 1 mocha float. Aduh, mocha floatnya nih yang nggak nahan nih kayaknya. Mocha float. Nih. Mocha float nih. Cobain dulu ya. Wow. Semakin melek ini buat ngobrol sama si Marlo ini. Ada lagi soft ice creamnya itu loh. Aduh, nggak pernah bohong dah pokoknya. Nah, karena matanya udah ngebelalak karena si mocha float tadi dengan ditambah soft ice cream, super besar 7-kunya nanti aku makan nanti aja beres syuting. Kasihan si Marlonya ya kan. Dan untuk kalian para sobat kuy, langsung aja pesan lewat aplikasi KFC Ku karena praktis dan dapat free voucher goceng kayak aku tadi tuh. Oke? Nanti aja lah super besar 7-ku ini ya. Aku ilangin dulu ya biar bisa ngobrol sama si Marlo nih. Ting. Aku ngobrol dulu lagi sama bintang tamu. Oke? Itu dia tadi. Industri. Industri. Udah kenyang bang? Udah kenyang. Oke dong. Keren banget. Industri. Lebih nakal mana lu dengan Marco? Kayaknya lu ya. Gua kan boleh dong. Asumsi berpendapat. ya itu ya. Asumsi. Iya. Itu mungkin kita ganti di fakta. Marco emang Marco nggak nakal sih, dia lebih ke anak-anak rumahan lah. Rumah bandel-bandel standar. Bandel standar gitu. Kalau lu extraordinary bandelnya. Apapun yang di dunia ini yang ilegal udah pada gue lakuin lah. Human trafficking. Enggak dong. Enggak dong. Enggak ya.
Masa lu jual orang? Nggak mungkin. Beli organ tubuh enggak dong? Nggak. Saya mah jual diri saya sendiri ya udah cukup. Nah, kan lu bilang tadi lu bandel. Bandel tuh relatif bang. Nakal. Itu juga relatif. Iya. Kadang-kadang ada yang kayak itu lu nakal banget gitu. Ada yang bilang kayak itu normal. Misalkan lu telanjang ke sekolah kan tuh nakal ya? Oh, itu goblok bang. Asli bang. Jangan ya. Kan ada beberapa hal yang disepakati sebagai bandel. Ada Oke, lah ada, beberapa hal betul, yang disepakati sebagai bandel. Nah. Kalau kita nampol orang belum tentu bandel. Belum. Kita tanya dulu sebabnya kenapa. Kalau nggak ada penyebab terus lu lagi jalan-jalan lu tampol, lalu bandel. Bandel, emang tuh ya. kan. Nah, bandel-bandel yang kita sepakati bersama lah gitu. Oke. Itu kan pasti memicu kemarahan orang tua. Betul. Hal apa misalnya kemarahan terbesar bokap lu itu waktu itu pernah dalam momen dulu apa yang membuat dia sampai berang banget gitu, wah gitu. Dinonya jadi super saya, wah gitu. Wah seru nih. Apalagi kan mohon maaf bukannya gimana? Nah ini yang menarik soal ayah ya. Nah, Dia tuh nggak pernah. Dia kalau mau ngasih tahu sesuatu hal yang salah, itu bukan dengan nada tinggi tapi dengan fakta. Jadi kita lebih ke gambar bang. Kalau dia kayak mungkin gue kayak masuk kiri keluar kanan gitu. Kayak udah biasa aja. Tapi kalau dia udah ngomongin soal fakta, data dan kenapa itu salah, jadi mikir bang. Itu yang paling gue nggak suka sebenarnya. Kalau misalkan dia marahin doang, ya udah iya maaf ya. Tapi kalau udah sini duduk, lu paling bete. wah ini bentar lagi ada kamera bagi-bagi buku dia. itu lebih menyeramkan jauh dibanding kalau dia lagi pakai nada tinggi. Bokap kalau lagi marah tiba-tiba dari aku kamu jadi saya nggak? Enggak. Dia Itu nggak. itu udah. Berarti lu antara lu hamilin anak orang Atau bikin malu nama Noya dia. iya, itu biasanya kalau udah saya didik Anda. Wah, Udah, itu udah. Pernah? Enggak. Oh, nggak pernah. Kayaknya Marco pernah banget. Aduh, kasihan nih orangnya nggak ada diomongin. Enggak ada nih. Olah. Tapi kayaknya pernah deh gara-gara Kayaknya ya. nggak pulang 3 hari nggak ada kabar. Digituin deh kayaknya. Iya. Tapi kalau gua enggak sih, gua Lu enggak apa pernah. kemarahan terbesar bokap yang pernah lu pancing apaan? Enggak pernah mancing kita, enggak sengaja. Nggak sengaja apa? Aduh, gua enggak pernah dimarahin sama bokap sih, sama ibu seringnya. Ah. Jadi kalau sama ayah tuh palingan hal-hal yang udah menjerumus ke masa depan. Itu sering dimarahin. Yang membahayakan masa depan lu atau meredupkan masa depan lu? Iya, itu paling sering. Soal keputusan-keputusan yang gua ambil yang bodoh gitu sering dimarahin. Kayak gua kenapa di sekolah berantem, kenapa di Berantem lu pertama kali kapan di sekolah? SMP, SD? kayak SD deh, Bang. SD? SD. Kelas berapa? 3, Bang. Berantem. Gue ingat banget tuh, iya. Gue nggak sengaja. Nggak sengaja ketonjok aja. Gimana? Nggak sengaja Kayak, tuh kesenggol. ups, anjing. Iya, kalau nggak sengaja ketonjok tuh, nonjok tuh udah ada niatan, ancang-ancang, kuda-kuda baru nonjok. Nah, itu waktu SD lu tonjok gara-gara apa? Sebel aja itu. Oh, sebel. Emang dendam lama. Soalnya masih bocah kan, jadi belum bisa berargumen kan, masih bego kan. Tang gitu. Tuh gambar-gambar di tangan dari umur berapa? Maaf ya Bu ya. Pakai nama gue nonton dari SMP kelas 3. Lah, gimana cerita? Lu SMP tapi tato lu udah di bawah-bawah gitu. Oh enggak, tangan mah kuliah. Oh, tangan kuliah. Dada SMP. Lah, kan baju seragam sekolah tuh kan agak tembus ya? Kan kita pakai dalemannya kaos. Oh. Walaupun dulu nggak boleh tapi kita pakai kaos. Iya kan? Iya, Kadang nggak dulu bolehnya tuh bawa daleman ya singlet. Iya, singlet. Bukan kaos. Waktu itu terpaksa saya harus pakai daleman putih soalnya di sini udah ada beberapa tato gitu kan. Itu bokap nyokap nggak tahu. Nggak. Wah, kalau soal bokap nyokap tahu nih, dia tuh baru tahu kayak 3 tahun lalu kali ya. Lah baru dong. Baru. Berapa Nau? Loko tuh kapan? Oh 2019 malah. 2019. Iya, 3 tahun lalu. Iya benar. Baru Tahu, setelah tahu baru lu turunin ke bawah. baru kita buka bajunya. Enggak, udah punya sampai sini Bang kita semua bertiga. Kok iya bisa? Jadi kita bertiga. Emang nggak ketemu itu di rumah? ketemu. Terus? Cuman kita kan punya jaket banyak ya. Oke. Jadi jaket-jaketan terus belum berani tuh yang kayak di sini di leher gitu belum berani. Masa di rumah pakai jaket bokap nyokap kalian kenapa lagi demam? Dingin Bu. Ada yang paling aneh kita ke Bali, sekeluarga. Bali dong. Ke pantai. Iya. Jaket semua bertiga. Kalian nggak mau berenang? Nggak pengen. Nggak suka air. Kita nggak mau ke Ubud aja gitu. Iya, ya, dingin aja ya. gitu sama pantai ya. Siap. Kita ke Labuan Bajo, kita ke Raja Ampat, jaket semua. Ya ampun. Ada, kita berenang tapi tetep aja baju surfing. Iya, baju surfing Baju panjang. surfing. Kita- Nah, itu bokap nyokap nggak curiga. Kayaknya curiga mah udah pasti ya. Cuman
mereka juga mungkin udah tahu tapi nggak pernah mau nanya atau kayak yang dor gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bikin tato udah tahu orang tua kita nggak suka, cuman kita kan suka kan. Dan ya kan memang seringnya gitu. Anaknya gitu. suka, orang tua nggak suka. Bener. Makanya ada perdebatan. Iya, itu pacar saya terakhir juga kayak gitu. Anaknya suka, orang tua. Iya, oke. Lanjut ya. Kerap terjadi di ibu kota memang. Soal tato, jadi mereka tuh bukan nggak suka ya. Ya nggak boleh lah intinya. Nah kita tuh bukan menutupi karena takut itu mungkin satu takut dimarahin. Tapi kita lebih ke nggak enak karena orang tua kita nggak suka gitu. Jadi buat apa kita menghargai gitu bukan loh. sengaja ditonjol-tonjolin gitu. Enggak. Jadi waktu itu malah sempat udah tahu juga mereka yang kayak 2019 tuh awal-awal kita tetap kalau ketemu masih pakai lengan panjang, kalau ketemu di mall dan segala macam masih pakai lengan panjang gitu-gitu. Cuman kalau di rumah udah bisa lengan pendek gitu. Cuman kalau pergi sama mereka kita tetap pakai lengan panjang. Tapi sekarang gitu. mau udah capek udah kayak capek ya. Capek. Pura-pura kayak gitu. gitu. Pakai udah gini aja terserah. Kadang-kadang mungkin kan sepengalaman waktu mereka dewasa bertato itu akan meredupkan masa depan lu. Iya, mungkin. Karena di kita Indonesia itu akan mempersempit lapangan pekerjaan lu. Betul. Bokap sama nyokap lihat konten-konten lu yang pakar cinta gitu, pernah dia nonton atau pernah dia di-mention sama teman-temannya? Nih anak lu. Sering kena marah kita. Karena itu. Ya. Ibu sering tiba-tiba nelpon. Kalau bikin konten jangan ngomong-ngomong anjing. Iya, Bu. Dengan adanya telepon itu berubah atau enggak? Enggak. Enggak dong. Sampai itu kan sering banget ya. Akhirnya gua sama Marco bilang, "Bu, konten kita tuh ada age restriction-nya." Iya kan? Di atas 21 baru boleh nonton. Sama di bawah 50 boleh nonton. Ibu berapa? Nggak boleh nonton lagi kayaknya. Dengan kata lain, Bu, target market kita itu bukan ibu dan teman-teman ibu. Asli. Ibu tahu Najwa Shihab kan? Nah, itu tontonan Oprah mau nonton Oprah Winfrey, iya, kayak Ellen gitu DeGeneres. Nah, itu ibu tonton itu. Jangan nonton kita gitu. Kenapa sih udah tahu anak-anaknya begini Mas? Ya ditonton. Iya. Ibu kan pengen tahu gitu. Kepo ya. Terserah. Bokap nyokap main Instagram gak? Ibu main. Ayah kadang-kadang doang dia punya akun, dia punya akun pribadinya Kick Andy Show. Akun pribadi, iya, tapi namanya Kick Andy Show. Gue bilang, ayah itu kan buat program, ayah bikin sendiri. Enggak, aku yang ngelola kok. Iya, emang ayah yang login, tapi kak terserah. Lo emang kalau gaptek aja udah. Capek gue ngajarinnya capek ngajarin deh ya. Ibu senang main Instagram. Kemarin kan ibu tuh suka ini dia tebar pesona juga sekarang di Instagram. Soalnya kan semenjak ada di YouTube gua, di komen-komen tuh banyak yang suka sama ibu kan. Katanya ibu lucu banget, ini cocok banget dan segala macam. Terus kemarin baru sombong, Maro, Instagram ibu kan baru ibu unprotect ya. Followersnya banyak. Wih, berapa? 2.000. Wah, anjing. Ibu terkenal nggak sih kalau kayak gitu? Nyokap nanya gitu. Iya. Ibu tuh udah masuk klasifikasi terkenal gak sih? Iya, sampai kadang-kadang tuh, Maruh, ibu suka bingung nih balesin DM banyak banget. Ibu boleh punya manajer nggak? Kalau anaknya ngalamin quarter life crisis, emaknya after life crisis. Asli. Ya. Ibu kalau mau SAR syndrome kayak telat deh, Bu. Udah, jangan, Bu. Kadang-kadang suka, ayo dong kita ngobrol lagi bikinin ibu konten apa kek? Dia ketagihan. Enakan Bu, uang gampang kan Bu ya. Di masanya ibu tuh nggak ada pekerjaan seperti ini. Apa ini pekerjaan apa ini? Cengenges kamu dapat duit. Iya. Emang gitu Bu. Mau join tim kita Bu. Gitu. Kalau ibu kayak gitu. Gitu lah. Terus sekarang lagi berarti lu kedepannya akan ada project apa paling deket untuk dilakukan sendiri sebagai Marlo atau berdua dengan Marco atau kalian ada project bertiga Mario, Marco, Marlo? Nggak ada sih, kita hidupnya nyantai-nyantai aja. Nyantai aja. Tergantung aja nanti dapat apa ya udah gitu. Kerjain. Nah itu kadang-kadang tuh anak muda jangan terlalu ambisius. Kadang-kadang tuh lu malah saking maunya jadinya malah dia menjauh golnya. Gitu loh. Yang dulu lihat tuh progresnya. Bukan yang kayak gue belum kayak gini, gue belum kayak gitu. Kita membandingkan diri kita sama diri kita tahun lalu. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya, lo mau ngapain tahun depan? Belum tahu ya. Ya nanti. Gue sih paling masih bikin seruput tendang. Soalnya seruput tendang tuh satu-satunya hal podcast ya yang gue lakukan sama Marco di mana gue nggak ngerasa kerja. Nah, karena lo happy ngelakuinnya. Iya kan ngobrol sama abang gue. Jadi kayak
Ya udah, Ini kebetulan ngobrol direkam aja. Iya, kayak di family meeting aja. Gitu. Itu sih paling. Jadi kalau untuk Marco Mario, gue nggak tahu hidupnya masih nggak jelas ya. Semoga tahun depan makin jelas deh lu berdua ya. Oke, kalau begitu, Marlo, thank you berat Marlo. Thank you, Bang. Udah mau datang. Thank you Potsgoy, saya sangat senang di sini. Thank you. Salam buat bokap nyokap. Salam balik, Bang. Ya, salam balik, maksud salam balik. Oke, Pasti. kalau gitu para sobat gue, terima kasih udah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode Potskuy mendatang. Bye-bye.